Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Syahdi Abdi, salah satu mahasiswa program Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar. Dalam video ini, saya akan membahas mengenai COVID-19 dan bagaimana dampaknya terhadap dunia pendidikan. Seperti kita ketahui bersama bahwa saat ini dunia sedang dikejutkan dengan mewabahnya suatu penyakit yang disebabkan oleh sebuah virus yang bernama Corona atau kita kenal dengan istilah COVID-19. Virus ini disinyalir mulai mewabah pada akhir Desember tahun 2019 di kota Wuhan, Cina, dan sampai detik ini sudah menyebar ke seluruh penjuru dunia, sehingga pada tanggal 11 Maret 2020 WHO sebagai Badan Kesehatan Dunia itu sudah menetapkan wabah ini sebagai pandemi global. Penularan lewat kontak antar manusia yang sulit diprediksi karena kegiatan sosial yang tidak bisa dihindari merupakan penyebab terbesar menyebarnya COVID-19 ini. Obat penawar yang belum bisa ditemukan dan jumlah pasien yang setiap harinya itu bertambah karena terpapar COVID-19 ini menjadi penyebab jumlah kematian yang tinggi. Rumitnya penanganan wabah ini membuat para pemimpin dunia menerapkan kebijakan yang super ketat untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Kebijakan itu adalah kebijakan social distancing. Kebijakan social distancing ini menjadi pilihan yang berat bagi setiap negara dalam menerapkan kebijakan untuk pencegahan penyebaran COVID-19. Mengapa? Karena kebijakan ini tentunya berdampak negatif terhadap segala aspek kehidupan. Kemudian pembatasan interaksi sosial dalam masyarakat ini dapat menghambat laju pertumbuhan dan kemajuan dalam berbagai bidang aspek kehidupan. Namun tidak ada pilihan lain karena cara ini merupakan cara yang paling efektif dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Kebijakan social distancing ini tentunya berakibat fatal terhadap produk kehidupan kita di masyarakat, yang dimana yang paling berdampak adalah pada bidang ekonomi, yang dimana kita ketahui bahwa ketika diterapkannya social distancing ini, ya, laju pertumbuhan ekonomi yang mandek atau yang terhambat. Kemudian para pekerja yang sehari-harinya di luar rumah itu diakibatkan karena kebijakan social distancing ini, maka yang awalnya mereka bekerja di luar rumah kemudian dianjurkan untuk bagaimana dia tetap tinggal dalam rumah. Jadi ini tentunya sangat berdampak dalam hal bagaimana mereka mendapatkan penghasilan sehari-hari untuk memenuhi kehidupannya. Bukan hanya di bidang ekonomi yang terdampak dengan adanya virus COVID-19 ini, namun sejak diberlakukannya social distancing oleh pemerintah pusat juga memberi dampak terhadap pendidikan, khususnya di Indonesia. Dalam situs resmi UNESCO dalam hal ini membidangi masalah pendidikan menyebutkan bahwa pandemi COVID-19 ini mengancam proses belajar mengajar secara langsung di seluruh dunia dengan jumlah kurang lebih 577 juta pelajar dan kurang lebih
86 juta mahasiswa di perguruan tinggi. Di Indonesia khususnya, dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19, hitung pada tanggal 18 Maret, dalam rangka mendukung program pemerintah dalam social distancing, itu dalam surat resminya meliburkan sekolah-sekolah di seluruh Indonesia selama 2 pekan, yang menjadi masa inkubasi dari bagaimana gejala COVID-19, yaitu selama 2 pekan. Selain itu, 1 minggu sebelum pelaksanaan ujian nasional di Indonesia, pemerintah pusat juga membatalkan pelaksanaan ujian nasional ini, mulai dari tingkat sekolah dasar sampai pada tingkat sekolah menengah atas. Pemerintah pusat meliburkan sekolah-sekolah dan membatalkan pelaksanaan ujian nasional tahun 2020 adalah merupakan respon dari pemerintah untuk bagaimana lebih memprioritaskan keselamatan dan kesehatan rakyat. Namun, tentu di lain pihak, ketika pembatalan ujian nasional tahun 2020 itu, siswa merasa sedih. Ada yang merasa sedih. Mengapa? Karena jauh hari sebelum pelaksanaan ujian nasional ini, mereka tentunya sudah mempersiapkan dengan matang, salah satunya dengan ikut pada bimbingan belajar, ataupun juga merencanakan dan melaksanakan kegiatan kelompok. Namun pada akhirnya ujian nasional tahun 2020 ditiadakan. Tentu banyak siswa yang merasa kecewa dan sedih dengan keputusan tersebut. Adapun agar supaya kegiatan proses belajar mengajar itu tetap berjalan, meskipun tidak seperti ada kalanya yang dimana guru langsung bertatap muka di hadapan siswa, namun dalam keadaan seperti ini, pemerintah juga meliburkan sekolah-sekolah yang terhitung sampai tanggal 17 April ini. Sekolah-sekolah masih diliburkan, yaitu dengan cara bagaimana siswa itu belajar secara mandiri ataupun belajar secara online yang didampingi oleh guru masing-masing mata pelajaran. Jadi ini mungkin efektif dalam keadaan seperti ini, dalam rangka bagaimana tetap menjalankan kegiatan proses belajar mengajar secara online. Demikianlah video sekilas tentang COVID-19 dan bagaimana dampaknya terhadap dunia pendidikan kita. Semoga wabah ini cepat berakhir dan kita bisa kembali beraktivitas seperti sedia kalanya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.